Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Ratu, saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional, dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari politik identitas dan ekstremisme. Bangsa ini butuh pemimpin yang mempersatukan, yang melayani rakyat, yang mampu bekerja makro, mampu bekerja mikro, dan mampu bekerja detail. Karena saat ini tidak mungkin kita hanya berpikiran makro saja. Mikronya harus dilihat, mikro dilihat, detailnya harus dicek lagi. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur, sehingga sejalan dengan pemikiran dan keinginan Presiden Jokowi. Gak ada harapan baru bagi dunia penegakan hukum, khusus melawan mafia hukum dan para koruptor tanah air. Sosok Mahfud yang sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan hati rakyat. Jadi Mahfud ini sosok tipe yang pemberani, tegas, bersih dan religius, dan ini justru sangat ditakuti para mafia hukum tanah air yang sudah menggurita itu. Target dari gugatan ini ada Mas Gibran, dan di tempat lain ada kelompok-kelompok yang memang berhasrat memenangkan pemilu, mengandalkan nama dan kesukaan publik terhadap Pak Jokowi. Nah sekarang kalau kita melihat mengapa kita menjadi sedih dan tertawa, saya sendiri melihat, saya prihatin kok Pak Jokowi mau digituin oleh kelompok-kelompok yang selama ini justru mengejek, mencaci, memfitnah Pak Jokowi, dan publik melihat ini kok Pak Jokowi jadi seperti berada di sana. Ini apa Pak Jokowi sudah lupa? Dan kemudian kegelisahan itu muncul dari teman-teman yang selama ini membackup Pak Jokowi dari fitnah, dari caci maki itu,
kok sepertinya pendapat mereka diabaikan. Jadi ya ada yang tertawa melihat situasi ini. Akhirnya plesetan netizen pun muncul sebagai mahkamah keluarga. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin memberikan pengecualian. Tidak apa-apa, tidak berusia 40 tahun, asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Tapi begitu itu diputus, ada juga dalilnya bahwa setiap putusan MK Anda suka atau tidak suka, itu mengikat, final. Pertanyaan saya, Anda suka tidak suka. Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka, karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Menurut Anda, Ketua MK Umar Usman melanggar etika ketika dan ada konflik of interest? Cerita itu memperlihatkan betapa bopeng wajahnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Betapa hancur mukanya wajahnya Mahkamah Konstitusi. Sepanjang mereka masih meneruskan niat untuk mengusung Prabowo Gibran, maka dengan sekian banyak argumentasi dan fakta-fakta pelanggaran konstitusi, perampasan hak demokrasi rakyat melalui putusan MK tadi, maka saya kira tidak salah kalau saat ini kita mengkampanyekan jangan pilih itu pasangan Prabowo Gibran itu, karena diusung atas dasar aturan main dan pelanggaran konstitusi yang sudah sangat fatal. Mari kita kampanyekan dan jangan pernah pilih itu, karena ini adalah pasangan yang memang menjadi pilihan oligarki dan presiden yang sebetulnya sudah kita catat sekian banyak pelanggaran konstitusinya. Jadi itu lebih ke sana, saya kira. Di samping tadi perlu ada perbaikan di MK-nya dan saya kira itu perlu ada perubahan undang. Kami Jawa Tengah ditugaskan untuk menjaga kemenangan sekaligus memenangkan capres kita. Pasukan kita telah terdeploy dalam 4 kategori pasukan. Pasukan yang pertama adalah pasukan para bintang-bintang, kawan-kawan bintang 3 dan bintang 2. Jumlah pasukan bintang 3 dan 2 907. Ini adalah pasukan kita di garda depan. Semua bintang 2 dan 3 punya zonasi. Wilayahnya dikontrol penuh. Kita report. Betul? Betul? Seperti biasa, ya pura-pura bilang bahwa MK urusan MK, soal pencapresan ya urusan partai-partai politik. Kok saya jadi mulai susah percaya pada sebuah statement? Saya sekarang lebih memperhatikan tindakan. Mulut bisa bohong, tapi tindakan-tindakan itulah yang menunjukkan bagaimana sebetulnya tujuan seseorang. Tapi ada sebuah tulisan menarik di Kompas yang ditulis oleh Imam Ansori Saleh. Dia bahkan menasihati Gibran, jika pun terbuka peluang Gibran untuk maju, kan Gibran bisa bilang tidak. Sebuah nasihat yang menurut saya dilandasi kecintaan pada Jokowi, agar di akhir masa jabatannya kesannya tidak mentang-mentang. Dia bisa landing dengan mulus, tidak landing dengan menunjukkan keserakahan pada jabatan. Kelihatan dari penampilannya itu kelihatan banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Merdeka!
Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Education of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap. Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.